Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimar Gita Cahyani, NIM A4102000079 dari kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai biografi Paulo Freire. Siapa sih Paulo Freire itu? Paulo Freire memiliki nama lengkap Paulo Reclus Neves Freire. Ia dilahirkan di Revis, ibu kota negara bagian Pernambuco, Brazil, pada tanggal 19 September 1921. Ayahnya bernama Jacquim Themistocles Freire, adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco dan pengikut aliran kebatinan di luar agama resmi. Adapun ibunya, Edeltrundes Neves Freire, yang merupakan pemeluk Katolik. Freire menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 15 tahun, 2 tahun lebih lambat dari teman sekelasnya dengan nilai pas-pasan, sehingga dapat memasuki sekolah lanjutan. Setelah ekonomi orang tuanya membaik, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Pada tahun 1943, Freire mulai kuliah di Universitas Recife dalam bidang hukum. Uniknya, ia juga tertarik menekuni filsafat dan psikologi bahasa. Oleh karena itu, ia kuliah sambil menjadi guru paruh waktu dalam mata pelajaran bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Freire menikahi Elza Maya Costa de Oliveira, seorang guru sekolah dasar, pada tahun 1944. Mereka dikaruniai 5 orang anak. Freire bekerja sebagai pejabat di bidang kesejahteraan dan selanjutnya diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di negara bagian Pernambuco tahun 1946 sampai 1954. Pada awal dasawarsa 1960-an, Brazil sedang mengalami sejumlah keresahan politik. Gerakan-gerakan pembaruan, baik yang berhaluan sosialisasi, komunis, maupun Kristen, serempak melakukan aksinya di kalangan mahamurid, seniman, buruh, petani, dan sebagainya. Antara tahun 1969 sampai 1979, Freire pindah ke Jenewa, Swiss, dan bekerja sebagai penasihat pendidikan khusus di Dewan Gereja-Gereja di sedunia. Untuk pembaruan pendidikan pada bekas koloni Portugis di Afrika, ia juga menjabat Ketua Komite Eksekutif Institut de Action Culture yang berpusat di Jenewa. Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat. Institut ini menyimpan semua arsip Freire. Freire ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1988. Saat inilah ia mereformasi 2/3 dari seluruh sekolah negeri yang ada. Freire meninggal dunia pada 2 Mei 1997 dalam usia 75 tahun, akibat penyakit jantung. Selama hidupnya, Freire telah menulis banyak buku yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Portugis. Freire juga mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi dari UNESCO. Selanjutnya yaitu pemikiran dan penerapan dalam dunia pendidikan menurut Paulo Freire. Pemikiran pendidikan Freire berpusat pada hakikat manusia dan pembebasan yang memiliki inti gagasan pendidikan sebagai proses humanisasi. Konsep dasar manusia menurut Freire adalah penguasa atas dirinya sendiri, sehingga karenanya ia menjadi merdeka dalam arti bebas melakukan apapun sesuai pilihannya sendiri dalam
hal berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Oleh karena itulah, ia mengistilahkan orang tertindas sebagai orang yang kemanusiaannya telah dicuri oleh penindas, dan kedua-duanya sama-sama mengalami dehumanisasi, meskipun dengan jalan yang berbeda. Pembebasan dalam perspektif Freire adalah upaya memanusiakan manusia yang pada hakikatnya sama dengan proses humanisasi. Bagaimana proses ini dijalankan? Freire berpendapat bahwa pembebasan harus dijalankan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis pada humanisasi. Apabila didefinisikan, yaitu proses penyandaran untuk memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Freire menegaskan bahwa untuk menjadi manusia, ia harus membangun hubungan yang kritis dengan dunia, bukan dengan beradaptasi, melainkan harus mampu mengintervensi realitas dan mengubahnya. Gagasan Freire tentang manusia dan pembebasan tersebut dapat dilihat dari akar filosofis. Pemikirannya yang sebagaimana diungkapkan oleh Robert W. Pasmino banyak dipengaruhi oleh aliran fenomenologi, personalisme, eksistensialisme, dan marxisme. Adapun dalam filsafat pendidikan, menurut Osmond dan Craver, ia berada di aliran rekonstruksionisme, atau dalam bahasa Abudin Nata, humanisme rekonstruksionis. Berdasarkan peta akar filsafat Freire, dapat dipahami bahwa ia mengembangkan model pemikiran pendidikan pembebasan yang sangat eklektik. Hal ini dapat dilihat dari adopsinya terhadap berbagai aliran filsafat yang ada, meskipun semuanya bermuara pada pandangan humanisme materialistik. Kemudian, dengan penerapan eksistensialisme rekonstruksionis dalam filsafat pendidikan, hal ini memberikan ruang pada subjek didik untuk menjadi manusia atas pilihan diri sendiri secara bebas. Titik tekan bebas adalah dalam menentukan pilihannya, sehingga guru berfungsi hanya sebagai fasilitator. Freire mengakui bahwa selain tokoh-tokoh filsuf, George Amado dan Gilbert Freire sebagai dua sosiologi sekaligus antropolog besar sangat mempengaruhi gaya penulisan gagasan-gagasannya. Di samping dua penulis Brasil sendiri, Jones Lins do Rego dan Graciliano Ramos, menurut Freire, mereka menulis tidak dikuasai oleh tata bahasa, sehingga dapat menonjolkan momen estetik. Dalam konteks teori pendidikan, pemikiran Freire dapat dikelompokkan pada aliran konstruktivisme. Aliran ini menekankan keaktifan murid untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pendidikan dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan pembebasan jelas menganut model konstruktivus, tetapi tidak menafikan model subjek akademik, di mana transfer pengetahuan tetap menjadi sesuatu yang penting. Menurut Freire, kutipan hasil penelitian yang disampaikan seorang guru di ruang kelas akan menjadi pengetahuan yang penting bagi murid. Berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori-teori pendidikan pembebasan Paulo Freire dibangun atas dasar pemikiran paradigmatik pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Teori-teori tersebut menjelaskan secara ontologis bahwa sistem pendidikan berbasis problem. Oleh karena itu, secara epistemologis, pendidikan ini berusaha menciptakan pengetahuan secara bersama antara guru dan murid. Adapun secara aksiologis, pendidikan pembebasan ini merupakan pendidikan kritis yang harus mengubah realitas dunia. Cukup sekian penjelasan saya dalam menyampaikan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Apabila ada kesalahan kata dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.